Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian yang berbahagia, peredaran waktu dan perkisaran masa telah menghantarkan kita malam ini sampai pada malamnya ke-21. Di tengarai malam 21 itu adalah malam turunnya Al-Quran yang pertama. Jadi turunnya Quran itu dua kali. Pertama turunnya Al-Quran dari Luh Mahfuz ke langit dunia, tempatnya di Baitul Izzah, Gemblengan, 30 juz, 114 surat. Nah, turunnya Al-Quran yang sekaligus dari Luh Mahfuz ke langit dunia itu disebut Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu menjadi dahsyat, menjadi luar biasa karena Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran. Malam ini para bapak-bapak, malam ini ibu-ibu adalah malam tanggal 21, ditengarai turunnya Al-Quran dan ditengarai malam Lailatul Qadar. Sedikit saya ingin cerita. Asbabun nuzul surat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar itu, pada suatu ketika di Bani Israel itu ada seorang namanya Sam'un al-Ghazi. Sam'un al-Ghazi itu waliullah, sakti Mandraguna. Dia itu kalau terhadap orang-orang kafir yang durhaka, senjatanya itu pakai bulunya unta, disabet mati. Hingu sangen taning wis mati seketika. Jadi wong sing mati sek. Monggone ono Sam'un al-Ghazi, Benyamin Netanyahu, Donald Trump sabet mati. Umpamane. Sayang hingono. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak satu, tidak 10, tidak 100, tidak 1000 yang durhaka kafir itu disabet oleh dia, meninggal dunia. Sehingga orang-orang kafir yang lain itu dendam, Pak. Yang dendam, yang marah terhadap dia itu bersatu untuk membunuh yang namanya Sam'un al-Ghazi. Sayangnya al-Ghazi itu terlalu sakti, Pak, sehingga mereka tidak berani melawan Sam'un al-Ghazi. Akhirnya dia melalui pintu istrinya. Iki hingga neng toko ngarep toko mburi pakai istrinya. Orang-orang kafir pada waktu itu bersatu memberikan peralatan terhadap istrinya untuk mengikat Sam'un al-Ghazi ketika tidur. Akhirnya ketika Sam'un al-Ghazi tidur itu diikat oleh istrinya itu, tangannya ditaleni, sikile ditaleni, watenge ditaleni. Begitu Sam'un al-Ghazi itu bangun, tangannya terikat, kakinya terikat. Sopo kae hang naleni seni kae? Dia tanya kepada istrinya, "Sopo Dek hang naleni seni Dek?" "Isun Kang, isun." Jari sopo? Jari rabine. "Apu kok isun ditaleni Dek?" "Isun kepengin weruh kekuatan riko." Begitu Pak istrinya, Pak. Istrinya itu kafir, Pak. Jangankan wali, Pak, ada loh nabi yang istrinya kafir, seperti Nabi Nuh alaihi salam. Dan Nabi Lut alaihi salam, dan seterusnya. Akhirnya karena terikat, begitu bangun terikat, wong Sam'un al-Ghazi itu sakti, Pak. Gini, yang namanya ikatan itu protol semua, pedot kabeh. Kemudian istrinya tuh lapor kepada tokoh-tokoh orang yang kafir tadi itu. Masya Allah, Pak, tali hang riko benika didegekno protol kabeh, Pak, tali paran ya. Jarine rabine Sam'un al-Ghazi. Akhirnya besoknya dia diberi rantai, Pak, lebih kuat lagi ketimbang tali tadi itu. Begitu tidur dirantai, Pak, oleh istrinya, tangannya dirantai, kakinya dirantai. Begitu bangun kok kerantai dia. Dia tanya sama istrinya, "Siapa yang merantai saya?" "Isun Kang." Bolak-balik takon ben gaga isun. Kata siapa? Kata istrinya. Akhirnya
Apa kok dia nalen isun? Isun kepingin hurukut kekuatan Riko. Saya kepingin tahu kekuatannya sampean. Jadi walaupun dirantai dengan besi yang sangat kuat, digrek begini saja, yang namanya rantai itu protol semua. Kenapa? Karena Sam'un Al-Ghazi sakti. Akhirnya Sam'un Al-Ghazi itu bicara sama istrinya. Isun ini sakti dek, isun ini waliullah. Tapi itu pengapesan. Pengepasan isun ini nang rambut. Rambutnya itu panjang, terus digelung, Pak. Istrinya itu pura-pura tidak dengar, tapi nita ini, oh iya titeno ya. Begitu dia tidur, maka gelungnya itu dipotong oleh istrinya. Kemudian tangannya itu dirantai, diikat dengan rambut, Pak, bukan dengan tali. Kakinya diikat dengan rambut, bukan dengan rantai. Begitu bangun, yang bisa ubah, Pak. Tidak bisa ubah itu, karena pengapesannya. Kadang pengapesan di Banyuwangi, Pak, di sebelah kelor, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di sebelah kelor rambutnya. Terus kemudian tidak bisa ubah, Pak. Akhirnya sang istri lapor kepada tokoh-tokoh yang kafir tadi itu. Wis sing bisa ubah saiki wis sing bisa ubah. Akhirnya tokoh-tokoh orang kafir itu datang geruduk Sam'un Al-Ghazi. Akhirnya dibawa ke tempat yang sudah ditentukan. Akhirnya di situ diikat dia, kupingnya ini diiris, Pak. Kupingnya diiris, hidungnya diiris, tangannya diiris, kakinya diiris, sampai yang namanya kekuatan tubuhnya dihidang. Nah, ketika sudah tidak memiliki kekuatan apa-apa, Sam'un Al-Ghazi mohon kepada Allah agar supaya diberi kekuatan. Ternyata apa yang diinginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi kekuatan lagi, Pak. Setelah diberi kekuatan lagi, yang namanya rantai-rantai yang hilang semuanya sudah, Pak. Kekuatannya menjadi dahsyat lagi. Yang namanya tembok yang tadinya dipakai untuk mengikat dia, digoyang saja temboknya ambrol. Yang nama tiang-tiang disepak, Pak, pakai jurus Tai Chi Master, Pak. Sing percaya yang sebelah sini dipakai jurus Tiki Ibeng. Masuk ngerti kok Tiki Ibeng? Sumakian li, sumakian bu, sumahan itu pakai Tiki Ibeng. Hancur semua. Sehingga yang namanya gedung-gedung itu roboh semua. Orang-orang kafir pada waktu itu kena runtuhan gedung-gedung itu. Istri-istrinya ikut kena keruntuhan ke gedung. Seperti orang-orang Bani Israel yang kena rudalnya orang-orang Iran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Israel kalah ya. Diangkel senang Israel. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tiap malam saya gini nih. Masya Allah. Bapak-bapak dan saudara-saudara, setelah habis itu orang-orang kafir-kafir semuanya, kemudian yang namanya Sam'un Al-Ghazi pada waktu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lamanya 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Umur di kabira. Ketika ini disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat terkagum-kagum, Pak. Ibadah 1000 bulan. Hing tahu ndeleng TV, hing tahu main HP, hing tahu geda brus, hing tahu ngobos 1000 bulan, Pak. Sementara kita kakean geda brus, kakean ngobos. Wes ngerti, Pak, hangaran poso kau. Mungkin kita mampu menahan makan. Mungkin kita itu mampu menahan minum, tapi kon nahan gedobos, Pak, angele setengah mati. Apa maneng wong wadon. Wis ngerti nek ana pengajian gesah nang kono, Pak. Allah mohon awas dia. Awas ibu-ibu. Bu, iktikaf itu diam. Makanya kalau sampean ketika iktikaf ngedabrus, hilang, Pak, pahala iktikaf, Pak. Makanya yang hati-hati. Terus ini akhirnya dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 1000 bulan, Pak, tanpa ditandai dengan perbuatan-perbuatan yang nista. Terus sahabat-sahabat itu iri, Pak. Umat-umat yang dahulu umurnya panjang-panjang, melakukan amal ibadah yang sangat luar biasa. Lalu kita gimana, Kanjeng Nabi? Umur kita pendek-pendek. Ya maka kadung umur 30 tahun makin kuat. Umur 40 tahun makin sehat. Kadung umur 70 tahun hangaran encok teko, hangaran linu teko. Longgo sing 15 menit sidik geringkingen, Pak. Geringkingen. Dan seterusnya. Akhirnya turunlah ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, dan seterusnya.
Akhirnya Allah memberikan door prize, Pak, memberikan hadiah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Senyum kanjeng Nabi Muhammad. Kalau malam itu, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Khairun itu lebih baik, Pak, tidak sama, ini lebih baik, Pak. Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar itu, malam turunnya Al-Quran itu khairun, lebih baik min alfi syahrin, dibandingkan dengan 1000 bulan. Yang namanya lebih baik itu relatif. Semakin sempurna, semakin baik, semakin ikhlas, semakin siap panjenengan menyongsong Lailatul Qadar, semakin bertubi-tubi Allah memberikan pahala terhadap orang yang menyempurnakan ibadahnya pada malam Lailatul Qadar. Makanya saya tulis di situ semalam 1000 bulan dalam semalam. Itu pernah saya tulis di Masjid Al-Amin Jember dulu, waktu teman-temannya nulis pengen Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oleh karena itu saya mengundang para jamaah, nanti malam di masjid ini kita mulai jam 11:30 sampai selesai untuk kita beriktikaf. Iktikaf itu diam, Pak. Iktikaf itu hingga bos. Iktikaf itu diam. Kemudian nanti sholat tasbih supaya dosa-dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat Lailatul Qadar. Nanti saya tuntun, saya kasih tahu caranya. Sholat Lailatul Qadar itu rakaat pertama Fatihah. Setelah Fatihah itu baca Qul Hu 7 kali. Rakaat kedua Fatihah. Setelah Fatihah itu baca Qul Hu 7 kali. Nanti saya tunjukkan semuanya, saya tuntun. Nanti saya pakai ini. Jadi sampean ikuti saja apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan para jamaah kulolan panjenengan sedaya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik, inayah dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita puasa, malam harinya kita itu mendirikan ibadah sebagaimana ibadah yang dilakukan oleh para nabi, sehingga kita memperoleh Ramadan yang sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, barokah tanggal 21 ini sangat luar biasa. Kalau kemarin-kemarin itu, Pak, kita masih menyampaikan akan saja. Tapi malam 21 ini pernik-pernik surga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngerti itu pernik-pernik? Pernik-pernik surga dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia itu ada tipe-tipe. Rumah itu ada tipe RSS, rumah sederhana. Ada RS2, rumah sangat sederhana. Ada RS6, Pak. RS6 itu rumah sangat sederhana sampai sulit selonjor. Cimpil, Pak, ngomes pokoknya. Nah, terus kemudian ini, Pak. Ini buat orang yang pada malam hari ini melaksanakan sholat tarawih pada malam yang ke-21. Ini agak sedikit lama karena kemarin saya absen. Jadi para nyiluri sore kau. Selum, Pak, aja susu, Pak. Malam ke-21, wa fil lailatil hadiyati wal isrina banallahu lahu baitan fil jannati minan nuri. Allah memberikan door prize, Allah memberikan hadiah kepada orang yang pada malam hari ini melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-21, diberi villa oleh Allah Subhanahu wa taala yang dibangun dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita laksanakan sholat tarawih ini dengan hudur, dengan khusyuk. Mudah-mudahan menjadi sholat tarawih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.